Sayati ala ummati zaman, akan datang suatu zaman nanti, hum yusallun walakin la yusallun. Mereka salat tapi sebenarnya mereka tidak salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat, khususnya abnaul khairat di mana saja Anda berada. Datang seseorang kepada salah satu guru, bukan untuk belajar, tetapi ada barangnya yang hilang. Kemudian sang guru tadi mengatakan kepada orang yang hilang barangnya, balik dan sholat. Selama di perjalanan sampai ke rumah, orangnya bingung apa hubungannya barang saya hilang dengan sholat. Ya karena sudah disuruh sholat, dia sampai di rumah, kemudian dia sholat. Baru takbir Allahu Akbar, teringat barangnya hilang itu di mana tempatnya. Ternyata baru dia faham. Inilah maknanya saya disuruh sholat. Berarti apa? Berarti tingkat kekhusyuannya sangat rendah dan rendah sekali. Banyak orang sholat tetapi hatinya tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Habib Umar bin Hafiz memberikan tips kepada kita. Agar supaya apa? Agar supaya salat kita khusyuk, mendapatkan nilai yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Habib Umar, hudurul qalb. Dikala kita Allahu Akbar, hudurul qalb, kita berusaha, hati kita juga hadir dalam salat tersebut. Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Kemudian yang kedua, agar supaya salat kita khusyuk, fahmul ma'ani. Harus mengerti apa yang kita baca. Dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Fahmul ma'ani. Ngerti arti-artinya. Kemudian apa? Yang ketiga, al-ijlal wa ta'zim. Kala kita berdiri menghadap kiblat, ada rasa ta'zim, mengagungkan Allah, bahwa kita ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kita ini hamba, makhluk. Kita berdiri di hadapan Sang Pencipta yang memiliki segala-galanya. Itu yang harus kita hadirkan di dalam hati kita. Kemudian ar-raja. Apa artinya ar-raja? Pengharapan. Ya Allah, kita hadirkan di dalam hati kita, kita mengharapkan keridhaannya Allah. Siapa lagi selain Allah? Kemudian selanjutnya al-haya, malu. Ini yang kita hadirkan di dalam hati kita. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mempunyai apa-apa. Masih juga merasa congkak. Masih juga mempunyai rasa itu dan ini. Tidak. Haya. Ada perasaan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hal-hal ini kita lakukan, insya Allah kita bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam salat kita. Dikala mulai konsentrasi kita terganggu, cepat-cepat kita kembali lagi. Konsentrasi lagi, fokus lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan hati kita kembali. Kita mengerti apa yang kita baca. Kita ini sebenarnya apa? Dengan hal-hal yang seperti ini, insya Allah
kekhusyuan kita akan terjaga terus. Hadirin hadirat, khususnya abnaul khairat, di mana saja Anda berada. Ada yang bertanya, sudah salat, masih salat, setelah selesai salat, masih juga melakukan maksiat. Bagaimana itu? Sedangkan salat mencegah dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa orang yang keluar dari masjid melihat sandalnya sudah hilang? Kenapa? Di antaranya, orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini apa? Sahun. Sahun, orang yang lalai. Orang yang lalai, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, subhanallah. Orang salat tapi celaka. Kenapa? Sahun, lalai. Salat, ruku, sujud tidak mempunyai nilai apa-apa. Di dalam hadis, sayati ala ummati zaman, akan datang suatu zaman nanti, hum yusallun walakin la yusallun. Mereka salat tapi sebenarnya mereka tidak salat. Ini sangat luar biasa. Hadirin hadirat, khususnya abnaul khairat di mana saja Anda berada. Tetapi orang yang khusyuk, orang yang terus merasa dirinya rendah, malu di hadapan Allah, dan khusyuk di dalam salatnya, aflah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka di dalam salatnya apa? Khusyuk. Dan agar supaya khusyuk kita terjaga, sebagaimana yang Habib Omar sampaikan tadi, hudurul qalb, hati kita harus hadir dalam salat tersebut, mengerti artinya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaannya, dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.